Ini adalah kisah tentang pertemuan dua keluarga kakak beradik yang terpisah 200 tahun. Dua keluarga besar ini dipertemukan dengan sebuah anak panah yang berasal dari negeri yang sangat jauh. Kisah ini bermula mungkin 20 tahun yang lalu. Ketika itu saya mendapati sebuah surat tua dengan aksara Jawa milik ayah saya. Surat ini diterbitkan oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan tahun 1981. Di halaman kedua terdapat sebuah silsilah keluarga dengan kotak-kotak nama yang dihubungkan dengan garis semakin ke atas. Ada beberapa nama yang saya kenal. Di situ ada nama ayah saya, ada nama kakek saya, kemudian ada beberapa nama yang saya tidak kenal. Lalu ada satu nama di bagian atas yang sangat akrab di telinga saya. Dan beliau adalah Bendoro Pangeran Aryo Diponegoro. Tapi ketika itu saya tidak begitu memperdulikan surat ini. Apalagi zaman sekarang. Mungkin surat ini bagi sebagian orang tidak berharga, termasuk pula saya begitu. Akhirnya surat ini hanya saya simpan di lemari saya dan bahkan mungkin terselip di antara ingatan-ingatan saya. Hingga di tahun 2014 takdir membawa saya mengenal dunia panahan. Saya mulai belajar panahan, kemudian saya juga memproduksi anak panah, busur, dan peralatan lainnya. Kemudian pada tahun 2017, tepatnya bulan November, ada seseorang yang kemudian mengontak saya melalui WhatsApp. Beliau mengirimkan foto-foto manuskrip kuno tentang panahan. Manuskrip itu sudah terlihat sangat tua. Kertasnya sudah menguning, kemudian ditulis dengan aksara campuran antara Jawa dan Arab. Bahkan sudah samar tulisannya. Tetapi gambar-gambar di dalamnya masih terlihat cukup jelas. Banyak terdapat gambar-gambar postur pemanah dengan berbagai gaya. Ada juga seorang pemanah yang memanah di atas kudanya. Dan ini ketika itu membuat hati saya bergetar. Ternyata ada hal lain yang belum saya ketahui. Kemudian kami pun bersepakat untuk bertemu. Dan hari yang saya tunggu itu pun tiba. Saya mendapati banyak sekali artefak-artefak kuno dan manuskrip kuno dari beliau. Dan ternyata beliau ini adalah salah seorang pewaris dari keluarga besar Pangeran Suryenglogo. Mulai saat itu pula saya kemudian mempelajari kitab ini, menelaah, meneliti, mempraktekkan berbagai macam keilmuan yang ada di dalamnya. Lembar demi lembar saya pelajari. Meskipun saya mengetahui bahwa ada 400 halaman lebih kitab itu. Bahkan ada kitab-kitab kecil lain yang sampai saat ini belum mampu kita kodifikasikan. Belakangan kemudian saya baru mengetahui bahwa ternyata Pangeran Suryenglogo adalah adik dari Pangeran Diponegoro. Sehingga keluarga kakak beradik ini
yang telah terpisah selama 200 tahun akhirnya dipertemukan dengan panahan. Ketika mempelajari kitab Suring Logo ini, saya menemukan ada satu sekar atau satu tembang sinom dengan judul Sanad Jemparingan Turki. Dan saya akan membacakan secara utuh sekar ini yang menceritakan dari mana asal ilmu Suring Logo ini. Sampun ngancik ing mangsa panguwaosing kumpeni linwar saking tanah Jawa. Ratu adil kang kinanti pan satriya piningit. Tedak turunipun Ratu Sri Sultan Heru Cokro. Susuhunan Abdul Hamid Khalifatullah Sidin Panatagomo. Sudah tiba saatnya kekuasaan kompeni harus lepas dari tanah Jawa. Ratu adil yang dinanti-nantikan telah datang. Kesatria dalam pingitan, seorang pangeran putra sultan, bergelar Sultan Heru Cokro, ditahbiskan dengan gelar Abdul Hamid, Khalifah Allah, pemimpin besar mukminin di bumi. Bait kedua. Sinengkuyung pro satrio, kawula dasih ngrungkepi perang sabil tumrape ngulama. Mardika ning tanah Jawi bakal tansah den udi. Tan sekedhik bantenipun jer Basuki mawa beya. Pinangka pestining Gusti. Pecating nyawa wutahing ludira. Didukung oleh para kesatria. Rakyat biasa bersedia berkorban untuknya. Bagi para ulama itu adalah perang sabil. Merdekanya tanah Jawa akan terus diperjuangkan meskipun banyak korban. Untuk mencapai cita-cita diperlukan pengorbanan. Itu adalah suatu ketetapan ilahi. Meskipun dengan lepasnya nyawa dan tumpahnya darah. Bait ketiga. Surajaya Heru Cokro damel gigriking kumpeni Bilqiyah lan Turkiyah iko satriya prajurit santri setya tuhu turwani datan kasor juritipun kalih bergoto iko kadya barisaning Turki ing gelar busana asma lan sanjata. Kesatuan pilihan Heru Cokro membuat kumpeni takut. Bulkiyo dan Turkiyo ini kesatria santri. Setia patuh pada Allah dan pemberani. Selalu unggul di medan perang. Dua brigade itu bagaikan barisan Turki. Dalam struktur pasukan, seragam, nama dan senjata. Bait keempat. Basah sang Manggala Yuda, Turkiyah baris pinilih, Bilqiyah bergodo satrio, samya asikep jemparing, tupak taban lan samsir, kinarya ing geger siluk, jamagla kang kaloka, saha wan kaji kamit pinangka Manggala lan Empu Darmanya. Basah atau Pasha yang memimpin pasukan. Turkiyo adalah pasukan pinilih. Bulkiyo adalah pasukan kesatria berkuda. Semuanya bersenjata panah, tupak, taban, dan samsir. Dibuat di bukit geger dan siluk. Jamagla Tumenggung Jayanegara yang masyhur dan Tuan Haji Hamid sebagai manajer dan ekspertnya. Bait kelima. Dasih Satrio Sentono. Nunggal karso ing perang sabil. Bilqiyah punika Bulkiyo. Turkiyah Turkiyo iki. Barja muah pinilih Suratani barisanipun. Sayyid Kaji Bandara tumeking prajurit estri Handarmake Dira Kawijayanya. Rakyat kecil, para satria dan keluarga kerajaan bersatu keinginan dalam perang sabil.
Bilqiyah itu Bulqio, Turkiyah adalah Turkio. Berjumuah dan pinilih, prajurit tani termasuk dalam pasukan Diponegoro. Habaib, haji dan bandoro, keluarga raja, sampai dengan prajurit putri, mengabdikan keterampilan militernya untuk mendukung. Bait ke-6. Sayyid Kaji Sinatrio, King Tanah Suci ngawruhi, ngilmuning perang lan jemparing. Sepoi yen ing Sri Turki, kondur ing tanah Jawi, handarmaake ngilmunipun kalih bergodo iko. Kadya sepoi yen ing Sri, ing gelar busana asma lan sanjata. Sayyid Haji yang kesatria, di tanah suci menuntut ilmu militer dan panahan. Sipahi Janisari Turki, pulang ke tanah Jawa, membaktikan ilmunya kepada dua kesatuan itu, bagaikan Sipahi dan Janisari dalam gelar, pakaian, nama, dan senjata. Bait terakhir. Bang Aluming Projo, Sayyid Kajilan Narpati, Hanggula Wentah Prosatrio, ing kawruh peranging Turki, awit berkaing Gusti, jangkep ing sadayanipun. Kalih bergodo ika, sentana kang mandegani, basah prawira dirja lan suryeng logo. Orang yang berpengaruh di pemerintahan dari golongan Sayyid Haji dan Narpati atau bangsawan, mengajarkan ilmu kepada para kesatria tentang ilmu perang Turki. Karena berkah dari Allah, sempurna semuanya pada dua brigade itu yang dipimpin oleh Sentono, yaitu Basah Prawiro Dirjo dan Suryeng Logo. Dengan ini jelaslah dari mana mata air keilmuan kitab Suryeng Logo ini berasal. Turki. Dan kini keluarga besar Trah Pangeran Suryeng Logo mengamanahkan penjagaan naskah-naskahnya, manuskrip kunonya dan kitabnya kepada juru kuncinya. Dan beliau adalah Ketua Dewan Pengawas KPBI, Irfan Setiawan Mapasang. Semoga keluarga besar KPBI diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengemban tugas menjaga kitab ini dan meneruskan tradisi furusiah dari keluarga besar Pangeran Suryeng Logo dengan baik. Matur nuwun.